warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Valentina dari kelas FM 21B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang termodinamika dalam kehidupan sehari-hari di bidang farmasi. Sebelum kita mengetahui apa fungsi termodinamika dalam bidang farmasi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kaitannya ilmu fisika dalam bidang farmasi. Hubungannya bahwa ilmu farmasi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ilmu gabungan dari berbagai bidang ilmu. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwa farmasi adalah seni. Hubungannya dengan fisika yaitu bahwa senyawa obat memiliki sifat fisika yang berbeda antara yang lain dengan yang lainnya. Nah, kita sudah tahu apa sih kaitannya ilmu fisika dalam bidang farmasi itu. Sebelum ke materi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari di dalam bidang farmasi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih termodinamika itu, seperti apa dan bagaimana. Secara bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang artinya panas dan dinamik, yang artinya perubahan. Ini merupakan yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Yang pertama ada termos. Pada alat rumah tangga tersebut terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Yang kedua ada mesin kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Oke, langsung saja. Apa sih contoh termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang farmasi? Yang pertama ada penggunaan energi panas dalam pengobatan. Jika energi panas mengenai salah satu bagian tubuh, maka suhu pada bagian tubuh tersebut akan meningkat. Kemudian melalui bagian tubuh tersebut, energi panas akan melakukan penetrasi ke dalam jaringan kulit dan menghilang ke jaringan tubuh yang lebih dalam berupa panas. Panas tersebut kemudian diangkut ke jaringan lain dengan cara konveksi melalui cairan tubuh. Selanjutnya ada pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling tercampur. Contohnya, pada pembuatan emulsi dari campuran balsam perlu dengan oleum sesami, kedua senyawa itu tidak saling bercampur. Dengan adanya emulgator, yaitu gom Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur, dan setelah tercampur sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam satu sistem. Selanjutnya ada termometer minimum dan maksimum. Termometer minimum biasanya menggunakan alkohol untuk mendeteksi suhu udara yang terjadi. Hal ini dikarenakan alkohol memiliki titik beku lebih tinggi dibanding air raksa, sehingga cocok untuk pengukuran suhu minimum. Prinsip kerja termometer minimum adalah dengan menggunakan sebuah penghalang atau indeks pada pipa alkohol sehingga apabila suhu menurun akan menyebabkan indeks ikut tertarik ke bawah. Namun bila suhu meningkat maka indeks akan tetap pada posisi di bawah. Selain itu, peletakan termometer harus miring sekitar 20 sampai 30 derajat dengan posisi tabung alkohol berada di bawah. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan agar indeks tidak dapat naik kembali bila sudah berada di posisi bawah atau suhu minimum. Yang kedua ada termometer maksimum. Termometer air raksa ini memiliki pipa kapiler kecil atau pembuluh di dekat tempat atau tabung air raksanya, sehingga air raksa hanya bisa naik bila suhu udara meningkat, tapi tidak dapat turun kembali pada saat suhu udara mendingin.
Untuk mengembalikan air raksa ke tempat semula, termometer ini harus dihentikan berkali-kali atau diarahkan dengan menggunakan magnet. Apabila temperatur naik dan kolom air raksa tidak terputus, maka air raksa terdesak melalui bagian yang sempit. Ujung kolom menunjukkan temperatur udara. Apabila suhu turun, kolom air raksa terputus pada bagian yang sempit setelah air raksa dalam bola temperatur menyusut. Ujung lain dari kolom air raksa tetap pada tempatnya. Untuk pengamatan suhu udara, ujung kolom ini menunjukkan suhu udara karena penyusutan air raksa kecil sekali dan dapat diabaikan. Termometer maksimum menunjukkan suhu udara ketinggi setelah terakhir dikembalikan. Oke, sekarang kita sudah tahu apa itu termodinamika, manfaatnya, dan bagaimana. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa ilmu fisika berperan penting dalam dunia kesehatan, khususnya dalam bidang farmasi. Ilmu farmasi mengintegrasikan pengetahuan dasar farmasi dan membantu seorang farmasis untuk usahanya memprediksi hubungan antara kelarutan, kecepatan disolusi, stabilitas, ketercampuran bahan dengan mutu produk obat. Oke guys, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.